Halo Sobat Ngoprek, balik lagi di Anto Gibran YouTube channel. Salam ngoprek-ngoprek. Di video kali ini Sob, gue pengen ngajak lo semua buat ngoprek-ngoprek TV UHD Samsung yang baru aja launching di bulan ini, yaitu Crystal UHD dengan tipe AU8000, pengganti dari TU8000 tahun kemarin Sob. Nah, kira-kira apa aja yang baru dari Crystal UHD Samsung AU8000 ini? Stay tune terus di channel ini ya Sob. Langsung aja kita bahas bareng Sob. AU8000 ini tersedia di 8 varian ukuran. Pokoknya lengkap banget deh. Mulai dari yang terkecil di ukuran 43 inch sampai yang terbesar di 85 inch. AU8000 ini menggunakan layar VA panel atau soft panel di semua ukurannya dengan resolusi 3840x2160, mempunyai native refresh rate 60Hz dan juga mendukung untuk HLG dan HDR10+ Sob. Untuk konsep desain bezel frame-nya, AU8000 ini sama seperti TU8000 tahun kemarin Sob. Sama-sama menggunakan konsep 3-side bezel-less. Jadi bezel bagian kanan, kiri, dan atas ini tipis banget Sob. Bagian yang agak tebal itu hanya di bagian bawah aja Sob. Dan di bagian ini ternyata ada sedikit perubahan yang terletak di logo Samsungnya. Sekarang logonya itu nggak terletak di bagian tengah, tapi geser di bagian sebelah kanan. Agak sedikit kocak sih Sob, gue pikir. Oh iya, di bagian ini juga masih ada tombol manual buttonnya kok, yang bisa kalian gunakan untuk mengontrol fungsi TV ini kalau pas remote-nya lagi hilang atau ngadat ya Sob. Bagian dari TV ini yang menurut gue bakal jadi daya tarik banget itu adalah bagian desain belakangnya yang tipis banget Sob. Yap, tipis banget Sob. Samsung menyebut konsep ini dengan nama Air Slim. Bayangin aja Sob, ketebalan AU8000 ini hanya 26,6 mm, nggak sampai 3 cm. Kalau dibandingin dengan TU8000 yang mempunyai ketebalan 59,9 mm, desain AU8000 ini memang berasa banget perubahannya. TV ini mempunyai input connectivity HDMI versi 2.0 sebanyak 3 port, 2 buah port USB, RCA, optical audio output, LAN cable input, dan juga antena in yang sudah mendukung untuk digital TV Sob. Oh iya Sob, TV ini menggunakan teknologi backlight Edge LED, makanya desainnya itu bisa tipis banget. Dan pas gue lakuin bleeding test di TV ini, hasilnya sih cukup bagus Sob. Walaupun menggunakan Edge LED, tapi bleeding dari lampu LED-nya itu nggak gitu berasa. Meskipun tetap ada sih, tapi ya masih dalam batas wajar gitu. Perubahan berikutnya dari TV ini adalah di desain smart remote-nya Sob. Jika dibandingkan dengan tahun kemarin, desainnya itu lebih tipis dan flat gitu. Walaupun ternyata komposisi dari tombol-tombolnya itu sama aja sih. Jadi emang cuma ganti desainnya aja intinya. Bahkan sampai cara koneksinya pun masih tetap sama seperti tahun sebelumnya. Dengan remote ini pun kalian masih bisa menggunakan fitur Bixby dari Samsung untuk mengontrol TV ini dengan cara menekan tombol mic di smart remote-nya, kemudian memilih dari salah satu bahasa yang disediakan. Dan karena nggak ada bahasa Indonesia nih Sob, gue saranin kalian pilih bahasa Inggris aja ya. Lanjut ke bagian operation system smart TV-nya Sob. Samsung AU8000 tahun ini ternyata juga masih menggunakan OS Tizen sama seperti tahun kemarin Sob. Baik tampilannya, cara penggunaan, sampai aplikasi-aplikasinya sih hampir nggak ada perubahan dari tahun kemarin. Di sini sudah ada aplikasi-aplikasi bawaannya, dan kalau kalian pengen tambahin, kalian tinggal masuk aja ke apps, kemudian cari aplikasi yang kalian inginkan. Tapi seperti biasa, sebelum kalian mendownload aplikasi, kalian harus membuat Samsung account terlebih dahulu.
Nah, untuk cara buat Samsung account kalian bisa cek link di deskripsi video ini ya sob. Di TV ini juga sudah ada ambient mode sob, yang bisa bikin TV ini ala-ala jadi lukisan gitu kalau pas sedang kalian nggak tonton. Dan juga jangan lupakan aplikasi Tune Station yang ada di TV ini, yang mampu memberikan pengalaman baru saat mendengarkan musik dari USB di TV ini, dengan berbagai pilihan tema tampilan, showcase, hingga pilihan suara yang sudah disediakan di TV ini. Dan satu lagi, jangan lupakan juga fitur PC on TV yang bisa kalian gunakan untuk berbagi layar dari Windows, MacBook, menggunakan Samsung DeX, dan juga mengakses cloud Microsoft 365 sob. Tapi seperti yang udah gue bilang tadi sob, untuk Tizen Samsung di 2021 ini memang hampir nggak ada perubahan yang signifikan dibandingkan tahun kemarin. Dan sayangnya tahun ini pun TV Samsung untuk region Indonesia belum dapat update untuk bisa menggunakan Google Assistant di TV mereka. Sebenarnya lebih seru kalau TV ini bisa menggunakan Google Assistant sob. Oh iya, bagi kalian yang masih suka nonton film dari eksternal harddisk, TV ini menyediakan berbagai settingan untuk mempermudah kalian mengatur film yang sedang kalian putar, seperti kemudahan untuk rewind dan forward, dan juga tidak lupa settingan untuk subtitlenya, mulai dari ukurannya, warna subtitle, penempatan, sampai font dari subtitlenya pun bisa kalian atur kok sob. Kita lanjut ngoprek-oprek bagian settingan dan menu TV AU8000 ini. Yang pertama di bagian picture-nya, TV ini memiliki 4 mode gambar, mulai dari dynamic, standar, natural, dan film. Kemudian di bagian pengaturan ahli, kalian bisa mengatur lebih detail settingan gambarnya, mulai dari tingkat kecerahan, kontras, ketajaman, color, dan juga settingan-settingan lainnya sob. Lalu di bagian suara, TV ini memiliki 3 pilihan sound output, yaitu TV speakernya sendiri, optical, dan juga Bluetooth. Sedangkan untuk sound mode-nya, TV ini punya 3 mode suara, yaitu standar, adaptif, dan juga memperkeras atau louder. Kemudian di bagian pengaturan ahli suaranya, kalian bisa mengatur lebih detail suara dari TV ini, mulai dari balancingnya, equalizer, settingan HDMI, IRC-nya, sampai untuk mereset settingan suara TV ini juga bisa sob. Lanjut ke bagian umum atau general, di sini kalian bisa menemukan settingan untuk koneksi internet TV ini, settingan waktu, bahasa, dan juga Samsung account, sampai pengaturan untuk AirPlay TV ini. Dan di bagian menu dukungan, di sini kalian bisa gunakan untuk update software TV ini secara online, menggunakan perawatan perangkat untuk mendeteksi TV ini, dan juga mengetahui tentang informasi dari TV ini sob. Dan menu paling bawah seperti biasa berisi tentang persyaratan dan privacy dari TV ini. Nah, setelah kita ngoprek-ngoprek bareng nih keseluruhan settingan menu dari TV ini, ternyata gue nggak nemuin hal yang baru di TV ini guys. Atau ternyata sama aja seperti Crystal UHD tahun kemarin. Baik mulai dari settingan gambar, suara, AirPlay, hingga settingan-settingan lainnya. Dengan kata lain, settingan menu di TV ini tidak ada upgrade dari tahun kemarin guys. Nah sobat ngoprek dimanapun kalian berada, demikianlah video full review Crystal UHD Samsung terbaru AU8000. Plus minusnya kurang lebihnya udah kita bahas bareng tadi ya sob. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan salam ngoprek-ngoprek.